saya mau bilang kecurangan itu memang bukan di level upload, ya kan? Bukan di level salah masukin angka, kan sekarang kan banyak cerita seperti itu. Tapi sebenarnya kalau mau membaca apa yang terjadi selama pemilu ini, itu suatu hal yang sebenarnya dugaan kecurangannya terjadi jauh sebelum 14 Februari. Dan itu yang ingin kami gambarkan sebenarnya. Dan kenapa keluar Dirty, jadi kan memang itu idenya Mas Dandi Laksono sebenarnya sebagai sutradara. Dan waktu itu, waktu kami dikontak, kami langsung setuju karena dalam pengalaman kami sebenarnya kan sudah lama nih, semua hal yang diceritakan di Dirty Vote itu sudah kami bicarakan dalam berbagai podcast, kemudian penunjukan penjabat kepala daerah, itu saya sama teman-teman NGO 2 tahun yang lalu, udah lama banget jadi kami advokasikan, sudah ke PT UN untuk menggugat pemerintah, mempertanyakan kenapa penunjukan tapi tidak ada PP-nya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi gugatan kami dinyatakan tidak dapat diterima karena legal standingnya beberapa teman yang jadi penggugat waktu itu. Jadi memang yang digugat itu Pak Jokowi, Menteri Dalam Negeri gitu ya. Udah gagal. Terus jadi sering sekali sepanjang jalan tuh kami memberikan kritik. Tapi kan kita ini selama pemilu seperti digulung informasi ya. Kawan-kawan, saya lupa tadi, mohon diingatkan ya Mbak Ana, saya tadi mau nyalain timer terus kelupaan, takut kelamaan ngomongnya. Jadi kita ini kan selama masa pemilu seperti digulung informasi. Pada merasakan nggak sih? Jadi masih kita ribut soal putusan 90 yang mengizinkan Gibran menjadi cawapres. Belum selesai kita menyeka peluh kita udah harus membicarakan lagi soal debat capres yang pertama. Terus selesai debat capres, yang satu masih tantrum, ngomong di mana-mana marah-marah, ada peristiwa lain lagi. Terus debat cawapres. Terus debat, jadi kita nggak ada waktu untuk berefleksi tentang apa sih yang terjadi selama dengan demokrasi kita. Kita dikasih ini, dikasih kampanye, dan setiap kami kritik di tiap bagiannya, gulungan informasi itu juga ikut menyerang kami. Jadi tak terhitung banyaknya, bukan hanya saya, tapi saya sebutnya berkali-kali kami, banyak sekali kawan-kawan yang bergerak di bidang hukum tata negara, maupun tentu saja para ahli ilmu politik yang ada di sini, yang kalau berhadapan dengan politikus yang kami kritik, itu langsung diserang gitu. Anda jangan asal menuduh, saya laporkan. Itu udah sering sekali saya terima. Jadi kita seperti diberikan politik ketakutan gitu. Salah dikit ngomong, diancam mau dilaporkan. Terus misalnya saya bilang dugaan kecurangan gini-gini, udah jangan ngomong aja, laporkan. Ya laporkan, tapi kita sendiri tahu respons dari Bawaslu ataupun KPU seperti apa. Bahkan kan seperti juga diceritakan, kami sampai ke Mahkamah Agung untuk PKPU keterwakilan perempuan kan. Mbak Valina, Mbak Dani, kan kita semua rame-rame gitu ya. Menang di Mahkamah Agung, dijalankan enggak? Enggak. Kami ke Mahkamah Agung juga untuk menguji peraturan KPU untuk caleg mantan koruptor. Menang enggak? Menang. Ditindaklanjuti enggak? Enggak. Jadi seperti sia-sia terus gitu. Yang dikasih beban adalah kelompok-kelompok masyarakat sipil. Kalau kamu protes, bawa sana ke lembaga yang berwenang. Bawa sana ke sana, jangan ngomong melulu. Tapi kan demokrasi itu memang banyak ngomong. Demokrasi itu harus gaduh. Demokrasi yang semua orang diem, kemudian pura-pura bahwa nggak ada masalah nih, kamu jangan memecah belah persatuan bangsa, jangan bikin gaduh nih, kamu kan pemilu ini baik-baik saja. Itu menurut saya bukan demokrasi yang substantif. Tapi kan itu yang dicekokkan kepada kita. Kita mesti tenang, diem, terima hasil, tidak ngomongin kecurangan karena dianggap akan mengganggu jalannya negara ini, merusak persatuan, menyulut konflik dan lain sebagainya. Akibatnya kita agak disuruh pura-pura bahwa nggak terjadi apapun.
Dan itu buat saya mengerikan dalam sebuah situasi demokrasi. Nah jadi ya refleksi saya yang paling terutama kan kami Dirty Vote bikin roadshow juga. Sudah ke sekarang 13 kampus tuh, sudah ke di Jogja, udah ke USU juga, sudah di UI malah belum. Terus di UGM, di UII segala macam, di Padang, Bukit Tinggi segala macam. Nah, refleksi kami adalah antusiasme mahasiswa itu keren banget dan kami semangatnya luar biasa kalau menerima respons itu. Walaupun ada juga yang biasanya datang, saya jadi guru BP dadakan karena curhat, banyak juga mahasiswa yang takut. Karena aduh Mbak, nanti habis bulan Oktober situasi demokrasi kita gimana ya? Tambah parah nggak ya Mbak ya? Itu satu. Tapi yang kedua juga, jadi ketakutan itu ternyata nyata. Berapa kali dalam forum saya harus ngasih tahu ke mahasiswa, ayo kita berani, ayo kita berani. Karena keberanian itu menular. Jadi saya juga nggak mau menunjukkan bahwa saya takut. Saya emang nggak takut sih, karena sejauh ini kan kami juga kan orang hukum ya. Jadi waktu bikin film udah ada lawyers preview-nya juga, jadi cukup hati-hati.